Jadi Lanjut kon aku des. malah kembar mbek kon gawe blangkon aku gawe ngene lah. Yo iki ora Terus blangkon iki, iket biasa. apa? Ya yes, aku tak copot ae. Oh iya wes. Ya wis, apa? Lanjut eh bab bab 11 sekarang, Dol. Meme ya. Soal Kita meme. bicara tentang meme ya. Itu memang Ya, meme ini replikator adalah baru. ya meme ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang meme itu memang meme itu adalah istilah apa? Istilah yang dikenalkan oleh Richard Dawkins memang iya di buku ini gitu ya, di buku Mm-mm. ini. Sebetulnya ya dia menggunakan kata meme loh ya. Kalau Bacanya top gimana bacanya? Meme. Meme. Wah, sinyalnya. Iya, iki sinyalnya. Hmm. ya, loh, Kok meletik, Dok? apa? Kok Bukannya meletik? apa iku mau Ya kan opo iku. aku iku. Iya. Oke, kita Oke, ngomong soal meme ya gitu. meme. Meme, bacanya itu meme sebetulnya. Yang Meme. disebut meme ya meme, seperti krim gitu ya. Krim itu ya krim itu, meme. Meme. Meme, ya meme itu berasal dari kata meme. Tapi memang sebutan kata meme itu memang dikenalkan oleh Richard Dawkins gitu ya. Richard Dawkins Oke. mengenalkan di buku ini gitu ya. Ya. Ini di buku ini awalnya tahun 76. Jadi buku ya, buku ini adalah yang pertama. Ya Wah, ini kan edisi kepiro itu, sudah kayak wah edisi oke banget ini. ya itu ya, edisi kepapat, edisi kelima. Mm-mm. Bahkan pertama kali dikenalkan oleh apa namanya Richard Dawkins memang di buku ini meme itu ya. Memang di buku ini. Nah, eh, apa namanya? eh, istilah ini, oh, Richard Dawkins itu dengan bangga karena eh, tahun 88, tahun 88, kata meme itu sudah dipertimbangkan untuk masuk dalam Oxford Dictionary gitu ya. Jadi kamus bahasa Inggris Oxford, meme itu ya. Tapi di sini bukan perkara istilah meme-nya ini ya, Oke. perkara meme-nya, tapi si siapa namanya Richard Dawkins itu menggunakan istilah ini sebagai bahwa replikator itu bukan gen adalah bukan satu-satunya replikator dalam kehidupan gitu ya. Ya ya. Gen ini gen ini bukan satu-satunya replikator dalam kehidupan gitu. Karena eh, di paragraf awal gitu, di paragraf-paragraf awal di bab ini, bab ini sebenarnya bab yang paling pendek sih di Ya. buku ini, ya. Mm-mm. Ya, bab paling paling pendek menjelaskan meme ini adalah replikator baru itu adalah paling pendek. Di sini Richard Dawkins itu menekankan bahwa kalau ada kehidupan itu ya tidak ada perkecualian, harusnya sama semuanya. Tidak ada satu spesies yang mempunyai perkecualian, nggak ada Oke. gitu ya. Oke. Penjelasan penjelasan tentang gen, penjelasan tentang replikator itu tentunya setiap individu tidak ada perkecualian. Jadi harus berlaku untuk semua kehidupan gitu ya. Berlaku untuk semua spesies karena dasarnya sama, dibentuk oleh DNA yang sama di awal gitu ya. Kalau kita balik ke 3,7 miliar tahun yang lalu itu the last universal common ancestor kita sama gitu ya. Jadi terus kemudian membentuk makin kompleks, tetapi tidak ada perkecualian dalam kaidah-kaidah kehidupan. Tidak ada perkecualian gitu ya. Jadi di paragraf pertama eh, siapa namanya Richard Dawkins ini menjelaskan ya
Seharusnya tidak ada. Saya tidak ada perkecualian. Jadi kalau ada segala sesuatu yang apa namanya dengan apa segala sesuatu yang ada dengan kehidupan itu dijelaskan, ya berlaku untuk semua kehidupan itu. Mm. Tidak ada satu spesies pun yang mempunyai perkecualian. Tapi kalau ditanyakan apa manusia itu unik, iya seunik jamur gitu ya. Seunik jamur. Ya misalnya kalau kita berbicara ada pertanyaan kalau manusia itu kalau manusia itu merupakan sama aja, tapi kenapa manusia itu dengan binatang yang lain itu bedanya jauh? Coba disebutkan aja gitu. Dengan apa misalnya? Kita kan dengan kucing kan beda jauh gitu ya, Mm-mm. itu. Ya kamu sebutin aja yang namanya apa namanya gajah itu dengan semut ya beda jauh. Apa bedanya itu? Ya, ya, Jadi ya. kalau ya itu ya namanya kalau misalnya lu kalau kita itu binatang, kenapa kita itu beda sendiri? Maksudmu beda apa itu? Kita kan berbeda dengan binatang yang lain. Lah ya gajah ya beda sama kimar gitu ya. Mm-mm. Sama Beda kecoa ya gitu. beda. Sama kecoa ya beda gitu. Jadi dalam hal ini tidak ada perkecualian bahwa manusia itu unik, iya gitu. Bahkan kalau ada kehidupan itu, ya ini dalam di apa namanya di bab yang ini itu si Richard Dawkins memang gayanya Richard Dawkins gitu. Saya berani bertaruh dengan semua uang saya gitu loh ya itu. Siap. Ya gitu ya dia. Memang dia itu gitu. Kalau kamu ngomong ketemu dia itu memang gayanya gitu. Saya berani bertaruh dengan semua uang saya. Maksudnya itu dia hampir dipastikan 100% kalau ada kehidupan misalnya ya. Kalau ada kehidupan nun jauh di sana, enggak tahulah entah itu di galaksi kita atau di galaksi Andromeda. Kalaupun ada kehidupan, meskipun itu tidak berbasis karbon gitu ya, Mm-mm. tidak berbasis karbon seperti Di kita gitu sini. ya. Katakanlah ya seperti misalkan di planet Anta Beranta nun jauh di sana di tengah-tengah galaksi Bima Sakti ini ya terus kemudian ditemukan kehidupan yang tidak berbasis karbon. Katakanlah berbasis aluminium gitu ya. Mm. Koyok panci. Tapi ya misalnya tidak berbasis aluminium, juga tidak berbasis air, tapi berbasis amonia misalnya ya itu. Tetap yang namanya aturan-aturan kehidupan itu akan dipegang misalnya apa gitu ya. Misalnya bahwa eh, di sana tentu ada replikatornya juga semacam gen kita itu. Mm. Meskipun tidak berbasis karbon ya tentu saja tidak ATGC, bukan Ya. ATGC ya. Tentu kalau berbasis ini kan kalau kita ngomong berbasis karbon gitu ya. Ini ATGC gitu. Nah, sekalipun misalnya kehidupan di luar sono mereka akan mendidih di suhu minus 100 derajat Celcius ya. Minus 100 artinya 100 derajat Celcius di bawah nol mereka mendidih Ya. gitu ya. Dan kemudian mati. Kehidupan ini mempunyai aturan-aturan yang sama dengan kehidupan yang di sini gitu ya. Meskipun basisnya berbeda tentu saja ya nggak punya mata terus jarinya 5 gini ya nggak gitu juga. Makanya kalau nonton film DC itu Superman itu loh. Apa namanya jauhnya nggak jelas itu di mana apa namanya planet Krypton itu terus kemudian lah kok di sana ada kehidupan ya kayak menungso ini ya ono motone ono irunge ono drijine ya podo persis itu ya nang kono jenenge Kal-El mudun ini jadi Clark Kent itu tidak itu itu bukan biologi lah itu dan bukan sains ya. Kalau seandainya ada kehidupan entah di planet sana kira-kira jaraknya misalnya 200 juta tahun cahaya dari sini tentu bentuknya berbeda. Tapi gitu ya. Richard Dawkins berani bertaruh dengan semua uangnya itu. Dia mau bertaruh dengan semua uangnya. Kok muter-muter kenapa? Muter-muter gambarmu. Halo, Sinyal sampean iku, Dok. gambarmu muter
muter ke mau tuh, muter-muter ini. Aman punya aku kok. Oh, sama. Ya wis lah, wis ya. Ya. Kalau seandainya gitu Mm-mm. ya, seandainya berbasis berbasis apa tadi itu aluminium terus kemudian berbasis air ya, tidak seperti apa amonia. Mereka mempunyai aturan-aturan yang sama bahwa kehidupan mereka, misalnya bertahan, kita sudah 3,7 7 miliar miliar. tahun yang lalu gitu ya. Kalau seandainya kehidupan di sana sudah berjalan katakanlah 7 miliar, ya berarti sama itu. Mereka punya aturan-aturan untuk mereplikasi dirinya itu ya. Hmm. Mereplikasi dirinya. Ya, ya, ya. Ya seperti kamu, misalnya Cito mereplikasi dirinya dengan cara membelah Foto diri. Misalnya itu, fotokopi. mbok fotokopi gitu ya. Jadi Cito itu tidak bereproduksi tapi membelah diri gitu ya. Reproduksinya itu tidak ngentu tapi membelah diri. Misalnya itu gitu. Jadi terus Siap. itu ya, jadi tapi Cito dalam hal ini adalah Cito bakteri bukan Cito Hmm. manusia gitu. Tetapi dalam tubuh manusia itu ya tetap ada yang namanya membelah seperti nenek moyang kita yang bakteri. Nah, replikasi ini merupakan salah satu ciri utama dari yang namanya kehidupan gitu ya. Bagaimana kehidupan itu bisa melawan entropi gitu ya. Ya, Mm-mm. bagaimana kehidupan itu bisa melawan entropi karena salah satunya ada mesin replikator ini ya, replikasi di dalam sel kita. DNA pertama kita itu adalah replikator. Terus kemudian mereka akhirnya replikator ini menyusun sesuatu yang lebih kompleks dan sesuatu yang kompleks itu bisa mereplikasi lagi dirinya gitu ya. Ini ini adalah dasar-dasar kehidupan. Meskipun misalnya ada kehidupan yang berbasis besi, berbasis arsen, berbasis aluminium, nun jauh di sana, aturan-aturan kehidupan ini akan dipenuhi. Karena apa? Tujuannya adalah tadi itu, apa Bertahan namanya, hidup. dia bertahan, mengambil bahan-bahan di sekitarnya, dia bisa metabolisme untuk kehidupannya, ya, dan Mm-mm. kemudian dia mempunyai mempunyai aturan-aturan baku dalam tubuhnya untuk mereplikasi dirinya. Nah, ini yang disebut kehidupan. Nah, pada akhirnya pertanyaannya di apa namanya di paragraf berikutnya adalah apakah ada yang istimewa dari manusia? Tidak ada, cuma unik gitu ya Oke. itu. Nah, itu uniknya dalam hal ini adalah disebut di halaman pertama di paragraf paragraf awal itu adalah budaya, culture. Mm-mm. Culture itu adalah unik manusia gitu ya. Tapi itu ya, apakah budaya itu hanya monopoli manusia? Tidak itu. Oke. Tidak itu. Apakah yang namanya culture itu hanya monopoli manusia? Tidak itu. Nah, kalau kita saudara kita yang terdekat misalnya simpanse, bonobo, jelas mereka sudah punya culture ya udah itu. Mm. Itu kita bahas. Tapi ini saudara kita yang jauh beda kelas gitu ya. Burung gitu. Mm-mm. Di sini disebut burung saddleback gitu ya. Ya. Saddleback. Burung namanya burung saddleback. Burung saddleback ini punya budaya itu. Ya, dalam hal ini lah langsung tanpa tedeng aling-aling yang namanya si Richard Dawkins mereka menyebarkan meme itu. Meme itu. Meme. Kenapa? Loh, di burung saddleback ini kalau tempatnya berbeda, dialek bunyinya itu beda Beda. gitu. Ya, dialek bunyinya beda. Loh ya podo ya, meme itu misalkan meme itu bukan sesuatu yang abstrak, itu tata ide ya tentang misalnya jembatan. Jembatan itu kan ide. Mm-mm. Tapi orang berbicara tentang jembatan itu orang membahasakan beda gitu ya. Kretek ya, kretek, gredet gitu ya. Itu adalah loh di Jogja itu Wah. kecamatannya beda, udah beda itu. Ya, ya. Wah, udah beda. Cara membicarakannya itu beda. Seperti pada burung.
tentu saja bunyi burung saddleback itu tidak diturunkan secara genetik. No, itu. Wong ilate padha no. Lho ilatmu ambek ilatku lho padha, ambek ilate wong Jepang iku padha. Tapi karena mereka lebih sejak kecil hidup di Jepang, munine R terus, gak iso muni L gitu. Gak iso muni L. Malah ono film Bien Voltus 5 itu ya. Bien itu ya. Voltus 5, Voltus 5 itu. Ya itu. Itu orang Jepang bukan Voltus itu ngomongnya itu. Ya itu. Borutesu. Loh ya. Ya Borutesu itu. Aku pertama Borutesu. Voltus itu dia ngomong Borutesu gitu. Borutesu 5 gitu ya. Voltus 5, 5. Voltus 5 ya itu. Makanya kalau di lagunya Borutesu 5 gitu ya itu. Oke. Ya, itu adalah meme. Jadi orang Jepang itu tentu ilatnya sama kamu gitu. Tapi kalau kamu itu kemudian meskipun kamu lahir di Indonesia diadopsi orang Jepang ini ya, terus kamu hidup di Jepang ini ya, kamu ya hai ngono ya, ya itu ya yang namanya akhirnya budaya di sini seperti tadi yang disampaikan oleh Richard Dawkins itu ya. Richard Dawkins menjelaskan burung saddleback tadi itu bahwa burung saddleback itu mempunyai yang namanya budaya. Kenapa? Mereka punya dialek gitu. Mereka punya dialek. Yang namanya burung di tempat yang berbeda dalam satu distrik itu. Mereka mempunyai dialek yang berbeda gitu. Kalau dia terisolasi, dia niru apa yang diomongin oleh burung-burung di sekitarnya. Tentu saja ini tidak diturunkan secara genetik gitu ya. Karena lidahnya sama, bentuknya juga sama itu ya. Ya itu. Itu adalah yang disebut meme tadi. Nah, kalau kita menjelaskan meme itu apa pada manusia ini gitu ya. Nah, budaya itu sejak ini ya, di buku ini juga di bab ini disebutkan manusia ini dalam waktu jutaan tahun ya, homo ya, homo itu kan jutaan tahun mulai yang namanya Homo habilis itu ya. Australopithecus itu belum disebut homo ya. Bahwa Homo habilis, Homo erectus ya. Homo erectus itu 2 juta tahun. Kemudian sebagian dari Homo erectus itu berevolusi menjadi apa namanya? Berevolusi menjadi Homo sapien, sebagian lagi tetap melanjutkan ke Homo erectusannya gitu. Ada yang berevolusi menjadi Homo neanderthal, ada yang berevolusi menjadi Homo naledi, ada yang berevolusi menjadi Homo denisovans. Tapi Homo erectus itu pernah hidup berdampingan dengan Homo sapien gitu ya. Ya sama, artinya ya sama. Serigala itu ada yang berevolusi menjadi anjing itu. Ini ya, anjing yang ada sekarang itu adalah evolusi dari serigala gitu. Tapi ini spesies yang berbeda ini ya. Spesies yang berbeda ini yang namanya Canis familiaris ini yang berbeda dengan serigala. Kalau pertanyaannya, lu kalau berevolusi kenapa misalnya? Lu kalau monyet berevolusi dari manusia, monyet-monyet kok ada? Lu ya nggak usah jauh-jauh itu ya. Serigala itu ada yang berevolusi jadi asu, tapi serigalanya ya tetap ada itu. Lagi pula tidak pernah ada orang yang bilang bahwa monyet-monyet ini akan berevolusi jadi manusia, ya nggak gitu cara mainnya gitu ya. Gitu ya, nggak gitu cara mainnya. Sama dalam hal ini bahwa kita pernah hidup bareng dengan 6 manusia yang lain selain manusia Homo sapien ini. Ada Homo denisovans, ada Homo neanderthal gitu ya. Itu. Nah, kita pernah hidup. Nah, masalahnya adalah kita dalam jutaan tahun ini tidak pernah hidup dalam gerombolan yang kelompok yang besar gitu. Nggak pernah itu. Bahkan sebelum 12.000 tahun yang lalu itu kita tuh
Ya kelompoknya kecil-kecil paling ya 25, 50 paling banyak gitu ya. Nah, tapi begitu kita mengenal bahasa, kita bisa menghimpun sampai 100 orang, 200 orang berburu bareng gitu ya itu. Itu itu mengenal bahasa dan kemudian pada saat kita mengenal pertanian, kita ngumpul jadi banyak itu ya. Menetap. Tapi meskipun kita ya menetap dan kita ngumpul dari jadi banyak begitu, ya kita menyebarkan meme gagasan. Hmm, Contohnya gagasan tentang Tuhan, ide meme Tuhan, meme itu meme Tuhan ini. Jadi ya di sini Richard Dawkins memberikan kredit, memberikan ya apa ya, memberikan kredit, memberikan bahwa ide atau meme tentang Tuhan itu membuat manusia itu lebih tahan itu. hmm. Ya, misalnya menipu diri gitu. Itu kan penting gitu ya. Ya kayak kamu tadi itu, masio rupamu elek gitu. Nek atimu api, ya tetep aja Raimu rupamu tetap elek elek. gitu ya. Itu ya. Nek raimu elek, tapi atimu api, ya tetep aja raimu elek gitu ya. Tak sama dalam hal ini. Kita itu menipu diri itu penting meskipun kita ini melarat tapi merasa kaya ya tetap aja melarat Hmm. tapi kan merasa kaya gitu ya. Nah, meme tentang Tuhan ini, meme Tuhan bukan meme tentang Tuhan, meme Tuhan ini tentu ada yang memulai gitu ya. Tentu ada yang Oke. memulai dan meme itu juga bergerak, berkembang gitu. Ya sama dengan gen replikator gen itu ya Hmm. replikator. Dia itu akan mereplikasi persis dengan induknya gitu. Tetapi dalam perkembangannya ada yang namanya mutasi itu. Makin mutasi, dia akan akhirnya setelah ribuan generasi, dia akan menjadi spesies yang berbeda gitu. Sama dengan yang disebut meme itu ya. Meme tentang meme Tuhan itu. Hmm. Nah, meme Tuhan itu lebih jelas disampaikan oleh Richard Dawkins dalam Blind Watchmaker, ya, Blind Watchmaker dan God Delusion itu Hmm. dijelaskan itu Oke. ya, dijelaskan meme Tuhan itu. Kenapa yang namanya meme Tuhan itu? Ya tentu meme Tuhan itu ya berkembang gitu ya. Ya, meme Tuhan itu berkembang, ber, berevolusi gitu ya. Dulunya Tuhan itu ya banyak itu ya. Banyak Tuhan itu. Konsepnya manusia zaman dulu itu Tuhan Hmm. banyak itu. Hmm. Ya, ya Tuhan banyak politeisme gitu ya. Lama-lama jadi dua gitu ya. Lama-lama jadi dua gitu. Lama-lama Tuhan Tuhan itu ada dua. Tuhan jahat dan Tuhan baik. Contohnya di agama Zoroaster gitu Hmm. ya. Yang namanya Ahura Mazda dan Ahriman itu lama-lama Ahrimannya ini bukan Tuhan, ini iblis gitu ya itu. Oke. Ya itu. Bergeser Ya itu lagi ya. berarti ya, Dok ya. Bergeser dari meme Tuhan itu bergeser gitu ya. Jadi Tuhannya tinggal satu, lama-lama habis gitu. Itu misalnya iki gitu. Ya kan sekarang Tuhan itu bergeser dari banyak jadi dua, jadi satu. Mungkin nanti keroak jadi dua per tiga Seperempat. gitu, dari seperapat gitu. Barangkali ya enggak tahu itu sejarah yang sejarah yang akan menjawab. Tapi meme ini, nah yang tidak dijelaskan oleh Richard Dawkins karena Richard Dawkins itu bukan ahli neuro, tidak Oke. seperti siapa namanya Sam Harris. Jadi dia mem- membatasi itu ya, membatasi pembicaraan meme itu tentang ya bagaimana meme itu berkembang. Dia tidak membahas takut dibully dia sama siapa namanya Sam Harris kalau ngomong tentang otak itu di luar kemampuannya gitu ya, di luar kemampuannya itu, di luar kemampuannya. Nah, Oke, tak tambahin, tapi Dok. apa? Iya, soal yang Sam Harris itu tadi, yang tidak dijelaskan oleh Pak Iya, Dawkins. tidak dijelaskan oleh Pak Dawkins, tapi dijelaskan oleh Sam Harris di buku-bukunya, bahkan di bukunya yang namanya Moral Landscape itu Hmm. dibahas di situ tentang meme Tuhan itu ya, meme Tuhan. Bahwa yang namanya kenapa otak kita itu
bisa mengembangkan meme dan bisa bisa dianggap bahwa meme ini ada replikator baru gitu. Mm-mm. Ya tentu saja tidak lebih dalam Richard Dawkins karena itu bukan bidangnya Bukan dia, ranahnya. bukan bidangnya dia, dia tidak ahli gitu ya. Dia tidak ahli menjelaskan uh, mengenai bagaimana cara kerja otak bisa menghasilkan meme gitu itu ya. Ya tapi kalau neuroscientist sekarang menjelaskan itu adalah hal yang sederhana karena kenapa meme itu bisa berkembang? Karena kita punya yang namanya neuron cermin gitu ya. Oke. Neuron cermin. Nah, neuron cermin kita itu akhirnya kita itu bisa mengira-ngira, mengira-ira, bukan tahu persis gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku ngerti perasaanmu, alah lambemu tak lakban gini, kok ngerti-ngerti yo gitu ya. Tapi pada dasarnya, misalnya ya gitu ya, kamu lihat lihat sopo lah, misalkan lihat kowim atau Mm. lihat kowim merengut gitu ya, kamu mencoba gitu ya, mencoba mengira-ngira apa yang ada di benak arek gendeng iki ngono ya gitu ya Oke. gitu ya gitu. Manusia itu mencoba mengira-ngira apa yang terjadi di perasaannya dia. Tentu yang dipakai ukurannya siapa? Lah dirinya Ukurannya dia. sendiri. Mm-mm. Itu ya. Itu. Jadi yang namanya neuron cermin kita yang berkumpul itu terus kemudian otak kita itu dengan melihat pola wajah itu mengira-ngira apa yang jadi kemauannya orang ini, apa yang ada dalam benaknya gitu. Kalau dia merengut gitu, itu ya kan nek 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 Cito merengut, ya lek gak ngele ya apa meneh gitu. Rantai Ya duit. ngaluwe ya, lek gak ngaluwe gak duwe-duwe. Ya ngono ae ya gitu ya. Itu tapi kalau kalau yang namanya uh, otak kita itu karena otak kita mempunyai yang namanya neuron cermin, yang neuron cermin itu aktif pada saat kita imitating gitu ya, Oke. mengimitasi ada objek lain terus kita mengimitasi itu aktif. Nah, pada dasarnya otak kita itu mencoba gitu ya, mencoba mengira-ngira apa yang ada dalam benaknya gitu ya. Itu adalah yang namanya meme. Jadi tidak akan pernah persis Mm. meme itu karena ya Ya, meme ya, itu ya. berkembang akhirnya jadi kehidupan ini. Jadi pada saat kamu bilang misalnya, tapi meme itu bisa sangat jauh, jauh mengselene gitu. Mm. Karena pakai ukuran Contohnya apa? subjek. Contohnya apa? Contohnya pada saat kamu bertata krama itu. Kamu itu kamu betul-betul Oke. menutupi perasaanmu itu. Nggih, matur nuwun dalam hati jancuk matane picek asu iki ngono ya. Tapi kalau kamu mengatakan terus kemudian, nggih, matur nuwun itu. Orang akan mengartikan hal yang berbeda dengan perasaanmu Ya, ya. gitu. Ya Paham. itu. Ya. Jadi kamu datang, nggih matur nuwun dalam hati wong iki lek perlu tak racun ae wong iki gitu ya itu. Tak racun. Nah, itu Mm-mm. nah itu meme-nya itu jadi akhirnya perasaannya orang lain kamu tangkap secara berbeda gitu. Dan itu yang menyebabkan meme itu berkembang gitu ya. Oke. Meskipun Ya, ya. misalnya, meskipun meme tentang gajah itu ya, itu. Gajah itu hasilnya kamu ngomong berkembang, gajah itu ya. Misalnya gajah, kamu mengatakan gajah, tapi lagunya gajah itu gak masuk akal itu ya. Gajah ya. Gajah kowe tak kandhani jah itu. Meripat koyok laron. Laron di sing motone gajah itu ngono ya. Ya gitu. Iya. Ya, Mm-mm. laron gitu. Bahkan meme itu sering sering tidak jarang ya. Sering lah ini yang namanya meme itu meleset jauh gitu. Misalnya kamu ngomong ya yang namanya harimau atau ya apa? Jangan harimau, singa gitu. Singa itu tidak ada lawannya gitu ya. Ya,
Dan kamu lihat namanya binatang-binatang itu banyak di hutan. Akhirnya kamu bilang, singa itu raja hutan. Lah, mana ada singa di hutan itu? Singa itu ya di padang rumput Sabana. gitu ya, di savana gitu. Nah, ya gitu itu bahwa yang namanya di apa namanya di hutan itu bu ini tak banyak berlimpah binatang gitu. Sampai Walmiki aja ngawur gitu. Walmiki tahu Mm. kamu Walmiki? Mm-mm. Walmiki ini yang nulis Ramayana. Ramayana gitu ya. Ramayana Walmiki nulis Rama dan Sinta di tengah hutan yang Kijang lebat Kencana. melihat kijang dengan yang namanya tanduknya yang bercabang-cabang. Mana ada kijang itu di tengah hutan loh ya itu. Walmiki loh ya, itu sastrawan gitu ya. Ya, sastrawan Walmiki itu orang gede di zamannya gitu. Karena meme ini akhirnya kemudian menjadi misleading gitu ya, misleading bahwa yang namanya apa yang diungkapkan itu akhirnya ya bahkan sampai akhirnya manusia itu tidak hanya mencoba menafsirkan apa yang ada dalam perasaan manusia. Manusia itu mencoba menafsirkan apa ada yang dalam perasaannya gunung gitu ya. Kalau Mm. gunungnya Watuk, itu gunungnya marah gitu ya. Ya, Iya, laut itu iya. badai, kamu ngomong laut ini marah gitu. Wah, ada badai topan, alam sedang marah. Kok ini gendeng apa ya apa gitu ya itu. Ya, ini Iya, adalah iya, iya. bagaimana manusia dengan ukurannya dia mencoba menafsirkan perasaannya gunung gitu itu ya itu. Ya, itu gunung marah, langit marah gitu ya. Gunung marah gitu. Karena dia memakai yang namanya jadi meme ini, replikator ini bisa melenceng jauh itu. Sehingga yang awalnya bakteri itu akhirnya kita bisa jauh dari bakteri menghasilkan Mm-mm. binatang bersel banyak gitu. Bersel banyak di awalnya. Bayangin aja 65 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita bersama mamalia itu, nenek moyang mamalia itu bentuknya koyok tikus Oke. gitu ya, seperti tikus gitu. Dalam waktu 60 juta, 65 juta tahun, replikator tadi itu yang dirancang untuk mereplikasi diri menjadi sama persis itu. Tapi setiap kali dia bereplikasi itu dia membentuk varian, entah itu karena mutasi atau karena kawin sehingga ada 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 tumpukan atau kombinasi variabel Baru. dan itu membuat yang berbeda. 65 juta tahun yang lalu itu binatang kecil yang menyerupai tikus dan buta itu. Buta, 65 juta tahun mereka tidak nggak bisa lihat. Ada matanya tapi tidak bisa melihat. Itu itu jadi jutaan spesies itu ya itu. Ya, ada jutaan spesies. Ada yang namanya uh, manusia gini, ada yang namanya apa wedus itu ya. Ada yang balik ke air lagi, paus Mm. itu. Apa namanya? Lumba-lumba. Itu mamalia yang dulunya kayak tikus gitu itu ya. Ya, ini yang ada yang namanya replikator. Jadi replikator itu memang tujuannya dia membuat yang persis seperti dirinya. Supaya apa? Supaya bisa yang tadinya awalnya memang mereka itu kehidupan itu dirancang untuk menurunkan entropi gitu. Mengambil energi dari kanan dan kiri untuk membuat kehidupannya ini lebih teratur gitu. Teratur itu. Dan terbukti 3,7 miliar tahun itu kehidupan itu melawan entropi. Kehidupan ini, jadi kalau kamu melihat ada kursi ditata bagus di tengah hutan, itu ono menungsoni, ya itu. Iya, Ya, iya. itu ditata bagus gitu. Dan ya bahwa yang namanya ini apa namanya uh, burung aja, misalkan burung manyar gitu ya, itu. Burung manyar itu terus dia membuat sarang yang bagus gitu, melentuk gitu, itu kan teratur gitu Mm-mm. ya.
Mereka mengambil apa namanya damen itu loh apa dahan Jerami, jerami. padi jerami atau terus kemudian mengumpulkan apa namanya apa suket apa rumput gitu terus dipakai seragam kalau kamu melihat apa namanya sarangnya burung manyar itu betul-betul bagus itu sarangnya burung walet itu Mm. sarangnya burung walet itu sama semua pakai iler ya terus ilernya larang gitu ya itu ngiler itu lah ilermu gak payu lah ilernya walet payu nah itu ini adalah bagaimana mereplikasi gitu ya, mereplikasi gitu ya. Oke. Dan itu dan akhirnya itu berkembang jadi jauh sama dengan meme itu. Disebutkan di sini meme replikator baru. Iya, betul gitu. Bahwa budaya manusia itu berkembang karena meme itu. Karena meme ini budayanya berkembang. Awalnya kita menggunakan bahasa, makin lama makin banyak bahasa kita. Mm. Kita ngarang cerita yang akhirnya cerita itu kita anggap beneran ada, gitu, itu ya itu. Ya itu. Orang ya lima ribu tahun yang lalu orang ngarang tentang Tuhan yang membuat petir yang namanya Tuhan Zeus itu ya itu. Ya itulah ngarang itu. Ngarang. Ngarang sangat ngarang itu. Loh 5.000 tahun loh orang-orang Romawi kuno, Yunani kuno itu nyembah Zeus itu. 5.000 tahun itu. Ya, saking yakinnya mereka membuat kuil, kalahlah masjidmu, gede kuilnya Zeus itu. Kenapa loh? Saking yakinnya mereka itu. Saking yakinnya itu. Meme tentang Zeus itu. Tentu berkembang gitu ya. Tentu Mm. berkembang. Saya jadi Awalnya judul, Zeus itu. Dok. Iya, Zeus jadi judi online itu Judi ya. online. Nek nang Bandung itu panti pijat itu Zeus itu. Bisa ngerti Bandung pati pijatnya Zeus lho. Itu soalnya cedek ambek rumah sakit Hasan Sadikin. Aku roh Zeus apa itu? Tiba panti pijat itu. Wis Itu ya itu. nganggur. Ya itu. Jadi meme tentang Zeus itu juga berkembang itu. Nah, pada akhirnya Zeus itu adalah Zeus ini berkembang meme Zeus itu. Zeus itu kalau Zeus itu gabut bahaya ini. Zeus Hmm. gabut ya, delok jaran ngono. Jadilah apa namanya Eh, jaran berbadan iya manusia, iya. berkepala manusia. Pokoknya wong iki lek nganggur bahaya. Wong iki arek iki lek nganggur bahaya. Zeus Ngacengan itu dong nganggur. misalnya. Iya, pada belek guru. Belek guru itu bedara guru. Bedara guru tuh bayangno lho. Delok Oh, wong oh. wedok kumkum ae lho. Kok iso lho. Ah, ngawur ngawur San. Bayangno ae anjani iki kumkum. Iya. Ya. Iki bedara guru delok wong kumkum kok lho ya hongat. Horny sampai netes lo ya gitu. Aduh. Sampai ya, bedara guru lek horny gak sekedar horny, langsung ejakulasi deh, lo bayangin aja gitu. Loh, ini kan meme gitu ya. Iya iya. Ini adalah bahwa yang namanya Tuhan-Tuhan di zamannya itu, ya refleksinya ya seperti manusia gitu. Refleksinya seperti manusia, manusia mengembangkan. Loh, kalau yang namanya Tuhan ya, bayangin aja, Tuhan-Tuhannya orang Jawa zaman gitu itu. Seakan banget. Mangane mek loro tok tanganane kon. Ya Apa itu? namanya pelem pertonggo jiwa Oh ambek jambu iya diponirno jam. lho. Mek loro tok ngono ya iku. Seakan yang namanya Tuhan-Tuhan zaman dulu itu bayang. Bathara Guru, Bathara Iya Narada, iya. Siwa, bayangin aja itu. Tuh ini pelem karo Makanannya cuma jambu. dua. Pelem pertanggo jiwa mbek jambu diponir malah lho apa enak dadi dewa iki ngono ya. Ono duren barang lho kok milah milah Lah jambu ya, ini nyapu. lah ya Bathara Guru iki lho ya. Wong delok wong kum-kum ae lho ya ngeceng ngono ya. Mari ngono gak sekedar ngeceng gak ejakulasi sampai lahir anoman iki. Anu Nah, man. tapi ini kan meme bagaimana Iya yang iya. namanya Tuhan itu ya seperti itu ya. Itu meme. Dan meme ini bergeser terus gitu ya. Meme bergeser terus. Tapi tetap ya, misalnya sekarang tuh kamu cerita ke adikmu atau cerita ke muridmu tentang Anoman itu ya.
Oke. Dia akan menceritakan lagi ya dengan tambahan-tambahan dikit. Ya, itu loh yang namanya Iya, replikator itu. Ya, iya. itu. Replikator dan ada pergeseran dikit sehingga kalau kita itu terus kemudian jadi ribuan generasi, meme ini bisa berkembang jadi banyak yang jauh berbeda dengan meme aslinya gitu. Nah, itu Tapi yang berarti disebut gini dokter, apa? berarti meme itu bisa berkembang dan bisa juga dia tidak berkembang, maksudnya punah. Punah itu Ya maksudnya enggak wis ada. ora iso. Kalau tidak relevan ya punah gitu. Oke. Ya, tidak relevan itu ya punah. Misalnya sekarang ya, misalnya eh, meme tentang yang namanya kembali ke padang perburuan abadi. Wes nggak Hmm. relevan Ya, itu ya. ya, gitu. Itu sudah nggak relevan Akhirnya enggak misalnya gitu ya. dipakai. Enggak, misalnya ya nggak ada padang perburuan abadi. Kano, itu nggak relevan. Kenapa? Karena yang pertama, orang Indian sudah tidak berburu lagi Hmm. gitu ya. Orang Indian itu pada saat itu apa saudaranya di lain benua sudah bercocok tanam, mereka masih berburu itu ya. Nah, mereka masih berburu sehingga mereka mati itu adalah kembali ke padang perburuan abadi gitu ya. Ya. Lah sekarang mereka sudah nggak berburu. Lah ya hilang lah padang perburuan abadi ini ya itu. Hilang gitu ya. Jadi meme itu kalau sudah nggak relevan ya hilang gitu. Meme tentang Zeus itu ya hilang. Kenapa? Karena Hilang. ternyata yang namanya petir itu adalah bisa awan positif ketemu awan Hmm. negatif atau awan yang positif terlalu dekat dengan bumi gitu ya. Bumi. Gitu. Itu bedanya kilat dan petir gitu ya. Itu ada di buku Zat dan Energi kelas luruh SMP. Bedanya kilat dengan petir itu apa? Itu ada dalam buku Zat dan Oke. Energi gitu. Itu ada itu. Apa kilat itu? Kilat itu kalau ada awan yang bermuatan positif, Positif. ketemu awan yang Negatif. bermuatan negatif, Negatif. elektronnya lompat. Karena yang bisa berpindah itu adalah elektron. Elektro. Proton nggak bisa gitu. Yang berpindah itu elektron gitu ya. Jadi awan yang bermuatan positif ketemu awan yang bermuatan negatif akan ada lompatan elektron dan itu menjadi kilat gitu. Tapi kalau ada awan yang bermuatan negatif dekat-dekat Ke dengan bumi. permukaan bumi itu. Nah, mereka ini cenderung untuk menetralkan. Yang bergerak adalah elektron. Elektron. Jadi dari bumi atau dari awan? Dari awan. Bumi Loh, loh ya apa sih? masa dari Bumi itu bumi loh, muatannya Dok? Oh, positif iya, iya, gitu iya, iya. ya. Bumi itu muatannya positif. Awan kalau ada awan muatannya negatif, bumi itu muatannya negatif. Kalau ada awan yang positif, yang bergerak apanya? Eh, elektronnya. Elektronnya. Nah, berarti dari bumi ke awan atau dari awan ke bumi? Bumi. Iya, dari Ke awan. bumi gitu. Jadi, yang namanya elektron yang pindah. Nah, bumi ini adalah muatannya negatif. Kalau ada ketemu awan positif, akan terjadi petir. Jadi petirnya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Oh, elektronnya naik kok, ya. 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 Mm-mm. Tapi narasi kita disambar petir loh, ya enggak, ya itu. Ya, lompatannya itu elektronnya itu bergerak dari Bawah ke bumi ke atas. awan. Kenapa loh? Yang bisa bergerak itu elektron itu ya, itu. Ya, ya itu. Nah, itu makanya bumi ini negatif. Begitu ketemu awan positif, elektron yang ada di bumi ini naik Munggah. ke atas itu, ya. Nah, itu ini adalah fisika kelas loro SMP. Tapi kan uang tetap aja lupa Ah, kesamber ah, ah, ah. petir. Loh, bukan kesamber petir itu. Kamu menjadi konduktor yang bagus Konduktor. itu. Kamu berdiri gitu ya. Terus ada ini. Kamu konduktornya. Yang namanya elektronnya itu jalan dari bawah itu ke atas. Nah, kalau kamu melihat pohon kesamber petir, loh, itu suwe itu mendukul gitu. Mengelupasnya itu ke atas karena memang elektron berjalan dari Atas bumi bawah. itu ya. Ya itu.
Ini adalah pelajaran SMP yang kamu lupa. Nggak apa-apa, yang penting apal surat-surat pendek. Nggak apa-apa. Betul. Nggak Iso apa-apa, yang penting ngimami kita 2 rakaat. Nah, ya toh. 3 Jumatan ya gitu. Lumayan. Oleh Lumayan. bubuan ya itu. Oleh sangu. Loh, ini kan penting gitu ya Betul. itu. Nah itu, Nah, kembali ke nah meme lagi tuh. itu kembali ke meme. Jadi meme tentang petir itu, begitu kita tahu mekanisme petir, matilah Nggak Tuhan ganggu ya. Zeus itu nggak relevan lagi, tidak ada lagi Tuhan pencipta petir Ya. gitu. Kenapa? Lah yang nggak relevan sudah gitu ya. Makanya dulu yang namanya Zeus itu Tuhan, sekarang panti pijet loh ya, ngono ya Saya ingin itu ngurusi ya. judi online. Nah, ngurusin judi online misalnya, itu ya. Itu Oke. yang namanya meme tadi. Tapi tetap saja, meme ini bereplikasi gitu. Kalau ada orang Bandung diajak, ayo nang Zeus. Nah, ya ngerti. Ya, Oke, gitu. Diajak pijet siap. loh. Ya, ngono ya. Member rek, iki Ya, member rek. Member iki. member. Loh, platinum. Sedina pindo teko. Sedina pindo. Member platinum gitu ya. Sama misalnya dulu yang namanya, kalau dalam apa di apa namanya meme Jawa itu yang namanya apa namanya yang mencabut nyawa itu ya Yomo Dipati Nggak mau gitu dipati. ya. Yomo Dipati gitu ya. Sama itu adalah meme gitu. Tapi begitu kita bercerita tentang Yomo Dipati, ide kita itu melompat gitu. Dan dari orang ini melompat ke orang lain, tentu ada pergeseran, meskipun itu sedikit gitu ya. Tapi Oke. begitu diceritakan ke banyak, itu jadinya memang beda jauh. Ngono ya. Siap. Itu yang namanya tetap replikator baru yang namanya meme itu. Aku tanya dok. Ngomong-ngomong, apa-apa? Eh, apakah ada resiko terhadap manusia terutama atau spesies kalau kalau meme-nya itu tadi tidak bermanfaat atau berbahaya? Gini, tidak ada meme bermanfaat atau tidak bermanfaat itu tidak ada, gitu ya. Tapi kalau misalnya meme itu menunjang evolusioner, gitu ya, Mm-mm. ya itu ya akan dipertahankan, Gitu gitu, tok gitu ya. berarti Jadi siap ya. iya, memberikan manfaat evolusioner itu akan dipertahankan. Kalau enggak ya hilang di tengah jalan. Tidak ada resiko Itu yang namanya meme. apapun. Nggak ada, karena gini misalnya gini. Meme tentang reproduksi ya, gitu Mm-mm. ya. Bahwa kita itu cenderung untuk bereproduksi, cenderung gitu. Tapi ada meme selibat. Itu disebut loh, nang buku ini. Di buku ini ada Mm-mm. meme selibat, konsep tentang selibat Konsep. itu ya. Betul. Tentang Kayak selibat. Bismo. Ya, nah itu. Bismo itu. Bismo itu sakjane kepeksa itu. Wis mulai meletak meniti. Bismo itu kan kepeksa. Sakjane ya seneng dek ambek Dewi Amba. Iku seneng iku, tapi ya terpaksa gitu ya. Boleh nang mburi gak ero ya. Ya Nah, kan. misalnya selibat. Selibat itu orang kan nggak menikah, nggak kawin Mm-mm. gitu ya. Tidak mempunyai keturunan. Loh, apakah ini memberikan manfaat? Loh iya, Oke. itu. Memberikan manfaat. Paus itu lah selibat. Iya. Heeh. Paus kan selibat. Apakah paus ini memberikan manfaat evolusioner? Wah, Mm-mm. jelas. Mm-mm. Stadion kebek itu. Loh, stadion loh. GBK itu kebek. Sing teko itu paus, Pak. Paus Fransiskus datang, GPK kebek. Dorong Yesus iku lek teko. Danio ngono. Jangkrik. Iku dorong Yesus. Iku sik paus, bayangno iku. Wong lerak rela bayar. Ya, jadi yang namanya meme selibat itu, lo memberikan itu. Ada panitia yang bisa nguripi anak bojone lo, ya apa Mm-mm. ngono ya itu. Lo ya gitu itu ya. Ini adalah bahwa yang kita tidak bisa melihat bahwa yang namanya satu meme ini bertentangan dengan apa namanya metode apa namanya prinsip-prinsip dasar kehidupan gitu. Ya gitu. Ini prinsip dasar kehidupan. Orang itu harus beranak. Gitu. Lah ya sama gitu ya, sama. Ada orang yang rela mati itu. Mm-mm.
Masih muda mati itu. Tapi ini memberikan keuntungan dia bisa menjadi bumper orang-orang yang yang di ngentuan. belakangnya. Ngentuan. Aku wis tak umpet-umpet ke lho. Lah iya, lah dia ingin tapi dijaga gini ya. Iya, Dia tukang ngentuh, dia memiara yang namanya tentara gitu. Nah, itu. Nah ini tentaranya sampai mati nggak pernah ngentuh gitu. siap. Tapi begitu tentara ini mati muda, dipuji-puji dia. Wah, dia jadi pahlawan. Lah, banyak orang lain yang ingin jadi pahlawan gitu. Itu. Nah, dia menjaga orang-orang yang mempunyai kecenderungan nggak mau mati tadi. Gitu. Ya, gitu. Itu. Iya, iya, iya. Seolah-olah meme itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Prinsip dasar kehidupan. kehidupan. Tapi karena meme ini itu tidak berdiri sendiri, ada yang lain gitu ya itu. Ada yang lain, meme tentang selibat itu tidak bisa dilepaskan dengan meme tentang persepuluhan, nggak bisa itu. Hmm, Ya, loh, orang bayar persepuluhan itu rela ya karena ada yang selibat itu. iya. Ya, Bo. Ya, Tetap terkait gitu. ya, Dok ya. Jadi terkait gitu. Oke. Ini masuk pertanyaan dari Mas Daniel. Apakah bisa meme sama dengan salah paham, Dok? Enggak. Enggak ada salah paham. Yang ada adalah Salah tidak sesuai kabeh. dengan tidak sesuai dengan fakta atau iya gitu. Dan itu tidak penting gitu. Oke. Meme itu tidak harus sesuai dengan fakta gitu. Betapa orang itu memegang meme Zeus 5.000 tahun itu. Betul. Dipegang oleh orang-orang Romawi dan Yunani gitu. Dari Tuhan sampai jadi tukang pijat. Jadi tukang pijat itu ya. Dipegang lambene Cito ya. Itu 5.000 tahun gitu ya. Itu 5.000 tahun. Meme tentang Zeus itu berkembang terus bertahan gitu ya. Iya, iya. Bahkan ada orang yang mengorbankan anak perempuannya untuk Tuhan Zeusnya gitu ya. Nah, orang-orang Romawi dan Yunani kuno kalau anaknya itu perempuan itu dikorbankan untuk Tuhannya, oh bangga dia itu. Karena begitu anak itu dikorbankan, dibunuh untuk menyenangkan Zeus, dia menjadi Tuhan wati. Loh, ngono itu. Iya, Loh, iya. jadi Tuhannya makin lama makin banyak. Setiap kali anak perempuan ini dikorbankan, dia menjadi Tuhan wati. Loh, banyak itu akhirnya ya banyak itu. Tuhannya makin lama makin banyak. Nah, itu apakah meme itu ada meme salah? Ya bukan salah. Yang bisa memberikan manfaat evolusioner Ya, atau tidak. atau Gitu. tidak. Meskipun tidak sesuai dengan fakta ya enggak apa-apa gitu. Oke. Enggak ada orang yang ketemu Zeus itu enggak pernah ada, tapi ada orang yang tahu sifat-sifatnya Zeus gitu. Cikur. Oh. Ya itu, bayangkan itu. Zeus Iya, itu iya, iya. ada punya sifat wajib, sifat mustahil, sama Lokal. sifat jaiz. Misalnya gitu loh ya. Cikur. Oh, ora. Aku ora melu-melu lho, Rek. Loh ini Zeus itu tentu orang yang mengatakan nggak mungkin Zeus itu punya sifat kayak gini. Itu adalah sifat mustahil dari Zeus gitu. Itu. Ngarang itu ya itu. Oke, Itu. lanjut. Ini, Dok. Moralitas termasuk meme apa bukan? Nggih, Dok. Oh iya, iya, ya jelas itu. Tadi Sudah ya, yang jelas. tata krama Sudah tadi ya. jelas. Iya, moralitas itu meme gitu. Tapi moralitas itu apakah moralitas itu apa namanya monopoli manusia? Ya enggak gitu. Oke, lanjut. Berarti meme relevan sama piramida das kapitalnya Karl Marx. Ya, Kalau kita ngomong das kapital, kapitalnya Karl Marx, kapital Karl Marx kan ngomong tentang kapital, tentang sisa apa namanya kekayaan gitu, ya.
konsep kekayaan itu tidak ada pada saat zamannya pemburu pengumpul gitu. Ya itu. Ya itu. Jadi zaman pemburu pengumpul nggak ada orang nyimpen duit, nggak ono. Ya, apa nyimpen nong digawa mlaku-mlaku. Paling sih digawa mlaku wedhus ya itu. Mereka nggak Ya, punya ya. barang itu. Jadi bayangin aja kita itu bergerak, mereka itu paling bawa tendo, ya. Ambil nggawa anake, nggawa barang-barang seperlunya itu. Begitu kita menetap itu ya, begitu manusia menetap, ngumpulno barang-barang nyusul. Ya padha ae lah kon biyen iku pertama kali kamu datang ke Jogja gitu. Ya, itu kan mek nggawa tas kresek tok paling ngono Iya, ya. Isine kathok ngono atau ya gitu. karo Kon sempak. ya ambek sempak. Kamu kos. Begitu kamu pindah kos-kosan, iku mobil siji nggak cukup ngono. Betul. Kon nyusul gitu ya. Ya, ya, Sama. ya. Jadi kalau kita itu menetap, kita itu cenderung mengumpulkan barang gitu. Makanya apa meneh aku itu dikritik. Ya, jarene iki yo ngono. Sakjane gudange iki kudune luwih gedhe timbang omah. Yo, ayo, gak apa-apa aku tak gawe gudang ngono ya. Gitu ya. Itu jadi meme itu salah paham ya tidak. Tapi yang namanya meme itu ya tadi bergeser gitu ya itu. Yang memberi manfaat sama yang tidak Mm, berarti ya. ya Terhadap itu. evolusioner. Ya evolusioner. Evolusi. Heeh. Terus kita tapi bahas gen dok, gak apa-apa ya. Nah, Orang kidal ada gen apa sih dok? Bisa kebalik. Iya sih. Orang kidal ada gen apa sih dok? Kok bisa ini terbalik? Pak, Nah, ya bukan karena dominan aja, dominan yang kiri apa dominan yang kanan gitu ya. Kalau kita ngomong di Asia itu 90% orang right handed, 10% orang left handed. Di Eropa karena lama mereka itu tidak pernah mempermasalahkan kiri dan kanan, mereka lebih banyak orang left handed gitu ya itu. Karena kenapa kok di Asia itu berkurang? Iya, begitu ada itu meme juga ya ya. orang yang kidaliku kodo. Jadi cewek atau cowok lek ndelok lek wong lanang ndelok cewek kede, wah iku gak usah iku kayak kede iku. Iku kok lek gawe jangan ambek cewek padha ngono ya. Ciro. Tapi dia itu punya Sing handicap. liya po Jadi cowok ojo cewek lah po. ya, iku kode iku mari cewek terus ngurus masak. Iku mari cewek digawe masak, wek ngono. Ya, jadi itu akhirnya cowok cenderung nggak mau deket-deket cewek kidal, eh, cewek juga nggak mau deket-deket cowok kidal gitu ya. Oke. Akhirnya populasinya itu kecil. Sementara di Eropa sana dari dulu nggak pernah ada itu. Moralitas yang mengatakan kanan lebih bagus dari kiri itu nggak ada di Eropa gitu ya. Makanya terus kemudian ya nggak apa-apa itu banyak itu. Siap. Dan itu secara genetik ya memang apa bakat itu ada yang genetik, tapi ada bakat-bakat yang muncul pada saat perkembangan otaknya gitu. Weh. Tuh. Jam Oke, 10 tuh. Weh tuh. siap. Oh. Dok. Oke. Makasih teman-teman. Lanjut di bab selanjutnya, Oke. bab rolas. Wes. Tutup. Dah. Ya. Assalamualaikum.